Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mendas Binfia dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 5. Tugas mata kuliah Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang webinar nasional jual beli jabatan. Asal mula jual beli jabatan ini, KPK menyebut kasus dugaan suap jual beli jabatan kerap terjadi di berbagai daerah karena penjabatnya merasa tak diawasi dan inspektorat sering tak berfungsi. Jadi semakin karena tidak ketat penanganan karena tidak ketat untuk pengawasannya, maka dari pihak yang memiliki jabatan ini sedikit melenceng karena mereka juga tidak diawasi. Jadi mereka menjadi sewenang-wenang gitu dalam ingin mencapai apapun, seperti ini, menjual beli jabatan. Jual beli kasus ini tentu bisa dicegah dari sedini mungkin. Terapkan asas-asas umum pemerintah yang baik, pastikan semua berjalan sesuai merit system, lakukan pengawasan secara ketat, tidak hanya pengawasan internal tetapi juga eksternal. Menurut saya memastikan agar semua penjabat tidak bersewenang seperti ini tuh, ya itu tadi, harus ada pengawasan internal dan eksternal. Mungkin dari dalamnya harus teliti gitu dan mengawasi setiap apa yang dilakukan oleh penjabat di tempat, mestinya di kota itu, di salah satu daerah itu gitu. Itu menurut saya. Dan solusinya untuk menghentikan jual beli jabatan ini, 1, komitmen dari diri sendiri agar terhindar dari korupsi. Kayak kita sendiri harus bisa menjaga ketanggung-jawaban kita telah udah diberi jabatan gitu sama masyarakat. Jadi kita harus bisa memberikan yang terbaik lah gitu untuk masyarakat agar kita tuh bisa dipercayai gitu, bukan hanya dari omongan semata-mata, dari kampanye yang agar kita bisa misalkan dia membuat kampanye, kita bisa membuat lebih maju di suatu daerah ini gitu, dengan iming-iming kita nanti akan berperilaku adil, jujur gitu. Tetapi setelah dia menerima jabatan itu, dia melanggar peraturan itu. Yang kedua, jabatan adalah amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah mempercayainya. Dan itu juga kayak, ya kita sudah diberi pertanggungjawaban, tetapi kita tidak melaksanakannya tidak menjalankan amanah itu dengan baik gitu, masih melenceng, masih menganggap jabatan itu bisa dianggap enteng lah gitu. Gini, kayak jabatan itu bisa mendapatkannya dengan secara yang gampang gitu, padahal kan nggak segampang itu mendapatkan jabatan kan. Oke, lanjut. 3, menjaminkan diri sendiri agar tidak terjerumus oleh tangan-tangan yang kotor, yaitu korupsi. Ya, kita tahu sekarang di Indonesia sendiri banyak penjabat yang melakukan korupsi. Itu ya atas dasar dari diri sendiri, karena dia tidak bisa menahan hawa nafsu yang
karena mereka semena-mena, gue punya jabatan nih, berarti gue bisa seenak gue dong untuk melakukan apapun, salah satunya salah satunya korupsi lah gitu. Yang keempat, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Itu tadi saya bilang, kayak kita sudah dikasih kepercayaan, tetapi kita tidak bisa mempertanggungjawab itu gitu. Jadi kayak masyarakat itu memilih itu secara dengan hati yang saya percaya nih sama penjabat ini, saya percaya dengan visi misi mereka gitu kan. Tetapi mereka itu mengecewakan masyarakatnya dengan berperilaku yang semau mereka gitu. Nah, kesimpulannya, jual beli jabatan bisa dicegah jika dalam seleksi dilakukan secara akuntabel dan transparan dengan mengedepankan merit system. Penjabat yang mendapat dukungan hasil dari praktik koruptif akan sulit melayani masyarakat lantaran tak berintegritas. Tidak akan pernah terjadi jual beli jabatan apabila seleksi jabatan pembinaan SDM dilakukan secara profesional, akuntabel, transparan, kompetitif, kejujuran, dan dilaksanakan sebagai semestinya. Merit system yang tepat mendapatkan tempat yang juga tepat. Itu seperti tadi saya bilang, kayak dia sudah dikasih kepercayaan tapi dia tidak bisa melakukan kepercayaan itu dengan baik gitu. Untuk apa berlomba-lomba ingin menjadi penjabat kalau hasilnya hanya ingin membuat kemauan mereka sendiri gitu, tanpa menanya bawahan gimana supaya bisa maju nih kita gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau kurang jelas mohon maaf Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.